Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk asmara kamu yang berjudul Seseorang yang sering bermimpi tentang kamu dalam tidurnya. Terkadang kita sebagai manusia selalu memimpikan seseorang. Baik kita sebelum bermimpi mikirin dia ataupun tidak. Tetapi percaya atau tidak percaya, dalam energi mimpi itu ada ikatan batin yang dimana di saat kita mimpi seseorang, pasti ada potensi keterikatan kita bersama dia. Baik dalam energi spiritual, baik dalam energi hati, ataupun dalam energi lahiriah, yaitu sosial. Nah, kita akan lihat siapa sih seseorang yang sering bermimpi tentang kamu. Begitu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi untuk hidup kamu di masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu. Ada the devil energy. Kemudian di sini ada Four of Pentacles. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles yang reverse. Ada the Tower Moment energy. Ada Seven of Wands yang reverse. Ada Six of Cups yang reverse. Ya. Bottom of the day, Six of Wands, tapi reverse juga. Baik. Terbaca sekali di bottom of the deck-nya kamu, Six of Wands yang reverse. Di sini dia adalah seseorang yang pernah punya harapan untuk ingin berumah tangga sama kamu. Iya. Dia adalah seseorang yang pernah punya harapan untuk bisa hidup satu rumah sama kamu, membangun rumah tangga bersama dengan kemapanan finansial. Ya. Seseorang yang sering bermimpi tentang kamu di sini terbaca adalah seseorang yang ternyata belum pernah punya hubungan sama sekali dengan kamu dalam konteks pacaran, tunangan, ataupun pernikahan. Di sini belum. Tapi dia berharap, dan dia pernah berharap kamu itu menjadi belahan jiwanya dia gitu loh. Itu kayak semacam harapan yang terpendam. Ya. Dan seseorang yang sering mimpiin kamu dalam tidurnya dia, ya. Di sini adalah seseorang yang bisa dikatakan nggak jauh dalam hidupnya kamu, lebih condong ke ranah teman di sini. Bisa itu teman kerja, bisa itu teman sekolah, bisa itu teman organisasi, atau bahkan bisa itu teman rumah atau tetangga kamu sendiri di sini. Ya. Karena terbaca sekali bahwa seseorang itu benar-benar kayak jelas mimpiin kamu hampir setiap bulannya. Tapi dia nggak pernah bercerita secara gamblang kepada kamu tentang mimpinya gitu loh. Dia pendam sendiri mimpinya itu gitu loh. Iya, yang paling mendasar di sini adalah dia itu sangat berimajinasi untuk bisa melakukan hubungan badan bersama kamu.
ya. Tetapi dalam imajinasinya tersebut, dia kayak nggak bisa mengactionkan secara nyatanya gitu loh. Karena di sini ada hubungan sosial yang itu hanya terbatas dengan pertemanan saja gitu loh. Itulah kenapa dia nggak berani menyentuh kamu lebih dalam, dia nggak berani untuk ngomong apapun ke kamu lebih lebih dalam gitu loh. Karena dia tahu batasan dia adalah temannya kamu saja gitu loh di sini. Ya, Four of Pentacles dan Seven of Pentacles yang reverse terbaca sekali bahwa seseorang tersebut adalah seseorang yang cukup berpenghasilan, orang yang bekerja, orang yang terikat di suatu instansi, orang yang pernah gagal juga masalah asmara, orang yang pernah ada energi dikhianati juga di sini. Jadi intinya adalah dia orang yang pernah punya hubungan dengan seseorang tapi dia dikhianati pasangannya. Tetapi di saat dia punya pasangan dan di saat dia setelah punya pasangan ataupun sesudah punya pasangan atau bahkan setelah sekarang udah nggak punya pasangan, dia kayak masih sering mimpiin kamu gitu loh. Jadi mimpi dia tentang kamu itu nggak pernah habis gitu loh di sini. Ya, dan mimpinya itu macam-macam gitu loh. Mimpi cuman ngobrol, mimpi menikah, mimpi berpartner bisnis sama kamu, mimpi kayak hanya melihat kamu, mimpi kayak bersenang-senang sama kamu, mimpi kayak traveling sama kamu. Jadi kayak mimpinya itu macam-macam di beberapa momen yang berbeda-beda gitu loh. Ya, cukup luar biasa sekali. Berarti tandanya kamu dengan dia itu punya ikatan batin, punya spiritual energi yang berhubungan juga, punya frekuensi yang sama juga gitu loh. Kalian tidak bersatu secara fisik, tetapi kalian bersatu secara jiwa. Dan jiwa itu tertransferkan ke mimpinya dia. Dan mungkin di sini ketika kamu bertemu orang tersebut, kamu nyaman aja gitu loh. Kamu asik aja ngobrol sama dia gitu loh. Kamu juga kayak ngerasa ketika kamu deket sama dia ya dia bisa nyambung sama kamu. Tapi kamu nggak begitu sangat peka bahwa dia adalah orang yang sering mimpiin kamu gitu. Baik, saya akan akurasikan di tebaran kedua. Baik, di sini ada Ten of Wands yang reverse, ada Two of Swords, ada Ace of Pentacles, ada Five of Cups, ada Six of Cups yang reverse, kemudian ada the Moon energy. Bottom of the deck, Eight of Cups yang reverse. Ya, terbaca sekali ya di sini. Seseorang yang sering mimpiin kamu di sini adalah seseorang yang juga takut sama kamu. Maksud dari takut adalah ketika dia ingin beraction untuk nunjukin dan menjelaskan harapan, hasrat dan mimpinya dia kepada kamu di sini itu selalu tergagalkan. Karena ketika dia ingin mengatakan hal tersebut atau menyampaikan hal tersebut, di saat itulah di sini kondisinya kamu sendiri sudah punya pasangan atau kamu sendiri di sini ya udah kayak bener-bener ngeblok dia sebagai teman saja. Dan di sini ada kayak semacam perbedaan kasta ya atau perbedaan level sosial. Terbaca bahwa ternyata kamu itu di atas dia atau mungkin dia di atas kamu, sehingga di sini untuk level sosial itu menjadi pertimbangan dia juga gitu loh. Iya. Gitu. Tetapi kamu sadari ataupun tidak di sini. Terbaca juga di masa depan. Seseorang itu masih akan terus mimpiin kamu dan seseorang tersebut akan bisa bantu kamu dalam hal finansial atau seseorang tersebut akan bisa terlibat di energi pekerjaan yang sama dengan kamu. Gitu.
Karena walaupun di sini dia nggak bisa berumah tangga sama kamu, walaupun di sini banyak sekali batasan di antara kalian, tetapi akan masih ada peluang di mana kalian akan bersama di masa depan, dan ini kaitannya dengan pekerjaan. Dan itu salah satu caranya dia untuk bisa dekat sama kamu gitu loh. Walaupun di sini dia membohongi perasaan dia sendiri, walaupun di sini dia nggak menunjukin rasa mimpinya dia nggak nunjukin rasa sukanya dia kepada kamu, dia nggak nunjukin rasa penasarannya sama kamu, dan dia nggak nunjukin harapan dia kepada kamu, ya. Karena di sini dia sadar kamu dengan dia itu kayak bertolak belakang gitu loh. Banyak sekali perbedaan di antara kalian sehingga kalian nggak bisa bersatu gitu. Ya ada potensi di masa depan kalian akan bertemu kok setelah kamu melihat video ini. Karena terbaca kan ada kerjasama kamu dengan dia di masa depan. Ya, dan lama-kelamaan di sini ketika dia sering mimpiin kamu, perasaan dia kepada kamu ini berubah jadi cinta gitu loh. Tetapi tetap saja kalian itu nggak akan bersatu selamanya. Potensi besar kalian itu akan hidup masing-masing dengan jalan cerita masing-masing, walaupun kalian sering terkoneksi dalam mimpi, terutama dia yang mimpiin kamu gitu. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, memang di sini yang harus kamu pahami adalah ketika kamu bertemu dengan siapapun itu, terutama teman-temannya kamu jangan terlalu banyak baper kepada temannya kamu, ataupun jangan terlalu banyak menjudge temannya kamu A, B, C, D gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu siapa sih sebenarnya yang diam-diam suka sama kamu. Siapa sih sebenarnya yang diam-diam di sini sering mimpiin kamu, sering mendoakan kamu, sering berharap untuk kebaikan kamu gitu loh. Kita nggak pernah tahu itu. Jadi tetaplah bersikap baik, bersikap manis kepada siapapun itu, tetapi ya tetap dominannya di sini ya kamu harus tetap menjaga diri gitu loh. Gitu. Dan kamu nggak usah khawatir dengan seseorang yang ketarik di energi ini, karena orang tersebut nggak ada niatan buruk sama sekali kepada kamu, walaupun ada energi birahi dalam dirinya kepada kamu begitu. Ya, baik itu dari saya. Tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.